Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan ulang tentang pengaplikasian aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini mempermudahkan kita dalam mengelola suatu data ataupun dokumen. Biasanya aplikasi ini digunakan dalam penyusunan tingkat akhir nanti untuk skripsi, penyusunan skripsi nanti di tingkat akhir. Nah, eh, di dalam aplikasi Mendeley ini terdapat tampilan-tampilan yang cukup lengkap, yaitu tampilan yang pertama di sini. Nah, di sini ada bintang yang menandakan bahwa file tersebut merupakan file terfavorit. Kemudian di sini ada bulat berwarna hijau yang menandakan bahwa file tersebut telah terbaca, sedangkan di sini ada file bulat yang kecil ini menandakan bahwa file tersebut belum pernah terbaca. Kemudian di tampilan pertama ini kita bisa melihat nama penulisnya, kemudian title atau judulnya, kemudian tahunnya, kemudian ada penerbitnya, dan ada waktu yang menunjukkan kapan kita menambahkan file tersebut ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, tampilan berikutnya itu tampilan yang kedua. Tampilan yang kedua ini tampilan yang penting, yang sangat penting dalam pengaplikasian Mendeley. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu ada details, ada notes, ada konten. Nah, apabila kita mengklik salah satu file ini, maka akan memunculkan identitas-identitas dari file tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan yang paling pertama yaitu tipe dari file tersebut. Di sini tipenya jurnal artikel karena memang file tersebut merupakan jurnal, namun selain jurnal di sini ada buku, book section, case, komputer program, dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa harus sangat diperhatikan karena ini akan menentukan pada bagian-bagian ke bawahnya. Misalnya di sini buku, nah bagian-bagian identitas yang ditampilkannya akan berbeda-beda dengan jurnal, dengan film. Hanya yang paling utama itu yang perlu diperhatikan tipenya terlebih dahulu karena ini akan mempengaruhi ke yang lainnya. Nah, kemudian di dalam tampilan yang kedua ini ada notes. Notes ini yang memunculkan catatan-catatan yang pernah saya buat di dalam file yang terdapat di aplikasi Mendeley ini. Selanjutnya, tampilan yang ketiga yaitu search bar yang terdapat di kanan atas. Nah, search bar ini memudahkan kita untuk mencari suatu keywords, judul, atau nama pengarang, nama penulisnya yang ada di dalam file-file yang terdapat di aplikasi Mendeley ini. Nah, misalnya di sini saya akan mencari kata kunci hukum perdata. Nah, maka di sini akan muncul file-file yang terdapat kata kunci hukum perdata. Ini akan mempermudahkan kita ketika file yang kita masukkan di dalam aplikasi Mendeley ini cukup banyak. Nah, kemudian tampilan yang berikutnya yaitu tampilan yang keempat. Tampilan yang keempat ini terdapat di bagian bagian kiri atas. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada file, edit, view, tools, dan help. Nah, di dalam bagian
keempat ini kita bisa menambahkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Misalnya kita menambahkan file yang ada di sini. Nah, di sini terdapat beberapa file yang tidak menunjukkan judulnya sehingga membuat kita kesulitan dalam mencari atau mengetahui file tersebut merupakan file yang berjudul apa atau isinya apa. Nah, namun apabila kita menambahkannya ke dalam aplikasi Mendeley, maka ini akan memunculkan identitasnya sehingga mempermudah kita dalam mengetahuinya. Nah, misalnya tambahkan. Di sini bisa menambahkan banyak file. Nah, setelah kita menambahkan file, step selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu melakukan verifikasi data atau melakukan metadata. Di sini kita perlu mencocokkan identitas yang ada di sini, yang ada di bagian details ini, dengan data-data identitas yang terdapat di dalam filenya. Nah, kita buka. Nah, di sini kita mencocokkan datanya. Tipenya jurnal artikel, karena ini juga merupakan jurnal filenya. Kemudian di sini judulnya peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. Kemudian di sini nama pengarangnya, nama penulisnya, biasanya ini nama akhir terdahulu. Burhanuddin Ahmad. Sorry. Burhanuddin Ahmad Asfi. Kemudian selanjutnya, nah di dalam jurnal ini biasanya harus terdapat tahun terbitnya, kemudian volumenya, isunya. Nah, maka di sini kita harus melengkapinya sesuai dengan yang ada di dalam file tersebut. Nah, di sini tahunnya 2018, maka kita tambahkan lengkapi 2018, volumenya 4, isunya 2, ini ada di sini, nomor 2. Kemudian abstrak. Teksnya ini tidak perlu diisi karena ini sifatnya opsional. Kemudian keywords-nya etika profesi hukum, dan URL-nya nanti kita harus dilengkapi. Nah, kemudian balik lagi ke pembahasan tampilan yang keempat. Nah, di dalam tampilan yang keempat ini, tadi selain kita bisa menambahkan file dari yang terdapat dalam desktop ini, kita juga bisa menambahkan file secara manual. Misalnya, saya akan menambahkan file secara manual dengan tipe buku. Misalnya judulnya hukum politik. Politik hukum. Nah, di sini misalnya penulisnya, nama belakang terdahulu, kemudian tahunnya misalnya 2021, page-nya 155 misal, kemudian di sini ada abstrak, text, terus keywords-nya misalnya politik hukum,
Bandung. Kemudian edisinya misalnya ke-1. Editor nggak ada. Apabila tidak ada, maka dikosongkan saja. Biasanya misalnya Gramedia. Nah, di sini save, maka akan muncul. Nah, kemudian di dalam tampilan yang keempat ini, kita juga bisa merubah gaya selingkuh. Di sini misalnya kita akan merubahnya ke dalam mana yang akan kita gunakan, misalnya American edisi ke-6. Nah, selain itu juga kita perlu perhatikan bahasanya, yang bahasa sitasi dan bibliografinya. Karena ini akan mempengaruhi ketika kita akan membuat suatu kutipan di dalam Microsoft Word. Karena ini nantinya aplikasi Mendeley ini akan dihubungkan dengan Microsoft Word yang memudahkan kita untuk membuat kutipan, membuat daftar pustaka, dan lain sebagainya. Dan di sini yang saya butuhkan untuk memunculkan identitas yang ada di kutipannya nanti adalah bahasa Indonesia, maka saya pilih bahasa Indonesia. Nah, untuk menghubungkan aplikasi Mendeley ini dengan Microsoft Word, maka kita harus install terdahulu. Nah, caranya di sini nanti klik install Microsoft Word plugin. Karena saya sudah menginstalnya, maka di sini bacaannya uninstall. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membuat folder baru di dalam aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa create folder. Misalnya kita membuat folder baru dengan nama misalnya saya akan mengumpulkan referensi mata kuliah hukum ekonomi. Misalnya saya kasih nama folder hukum ekonomi. Nah, sehingga kita bisa menggolongkan di dalam folder-folder ini yang memudahkan kita untuk mencarinya. Sorry, ini typo. Ekonomi maksudnya, ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu akan membahas untuk membuat di sini saya akan membahas mengenai cara membaca suatu file yang terdapat di dalam aplikasi Mendeley ini dan membuat highlight dan notes. Di sini misalnya saya pilih file yang ini. Nah, kita bisa baca dan membuat highlight. Misalnya di sini saya akan memberikan highlight. Nah, kemudian sehingga memudahkan kita untuk membacanya dan menandai hal-hal yang penting. Di sini juga kita bisa membuat notes atau catatan di sini misalnya. Misalnya saya kasih catatan pengertian etika. Nah, maka catatan ini bisa kita
munculkan atau bisa kita cari di tampilan kedua tadi nih di dalam notes ini. Nah, di sini akan muncul. Terus misalnya di sini saya akan bikin catatan yang moral. Nah, maka di sini akan muncul di tampilan yang kedua yang notes ini. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai penulisan di dalam Microsoft Word dan membuat suatu parafrase dan mengutip. Nah, di sini kita buka terdahulu Microsoft Word-nya. Nah, pastikan Microsoft Word ini terhubung dengan aplikasi Mendeley tadi. Untuk memastikannya kita bisa melihat dari referensi. Nah, di sini ada logo Mendeley. Maka hal tersebut menandakan bahwa kita sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Nah, di sini misalnya saya akan mengutip dari sini. Atau dari file. Misalnya kita akan mengcopy dari bagian ini. Nah, copy, paste. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita membuat suatu parafrase, yaitu dengan cara mengubahnya terdahulu. Di sini kita mengubahnya, tapi maknanya tetap sama. Maka di sini kita bisa sebutkan hal tersebut merupakan kutipan tidak langsung. Misalnya di sini kita buat dengan makna yang sama. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya. Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak bergantung dengan pandangan moral, bergantung dengan pandangan moral yang terjadi di sekitarnya. Atau pandangan orang lain, melainkan kita membentuk penilaian sendiri. Nah,
Di sini misalnya kita membuat suatu kutipan dengan cara kita bisa klik insert citation. Nah, maka kita cari filenya tadi misalnya dari peran etika profesi hukum. Nah, kita klik, maka akan muncul. Nah, kemudian misalnya kita kutip juga dari file yang lain. Misalnya misalnya sebentar. Sekarang kita akan mengutip pengertian HAM sendiri. Nah, di sini kita bisa mengutipnya atau memunculkan nama penulis dan halaman misalnya. Ini kita bisa misalnya ini kita kutip dari saya lupa. Tadi saya kutip dari perlindungan hak asasi manusia. Nah, oke. Kemudian di sini akan muncul. Nah, kita tambahkan halaman dengan mengklik bagian ini, kemudian halamannya misalnya tadi saya ambil dari halaman berapa ini? Halaman 81 page 81. Nah, di sini akan muncul halaman 81. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa membuat daftar pustaka. Tinggal kita
Klik bibliografi. Sorry, ini terhalang. Nah, maka di sini akan otomatis muncul hal tersebut. Maka Mendeley ini mempermudah kita dalam membuat suatu daftar pustaka ataupun kutipan-kutipan dan membuat catatan-catatan di dalamnya. Nah, sekian. Oh ya, di sini tadi saya mengutip berdasarkan style yang sudah saya pilih, yaitu edisi ke-6. Nah, sekian pemeragaan ulang dari saya setelah mengikuti pelatihan. Maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.